Jadi berapa tadi peringkat? Berapa? 1000. Tegahan berapa? 1000. Janji baik dari Allah berapa? 1000. Janji azab berapa? 1000. Kemudian kisah-kisah ataupun sejarah-sejarah umat dulu berapa? 1000. Kemudian halal haram berapa? 500. 1000 berapa? Dan doa berapa? 100. Ini isi Al-Quran. Kemudian tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Ini bahasan kita ya. Kenapa kita memperingati nuzulul Quran pada umumnya tanggal 7? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Guru kita Kiai Haji Abdul Salam, pimpinan Majelis Taklim Wirdul Latif Al-Makiyah Kahakan. Yang sama-sama kita hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, para undangan, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang bisa berhadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam hidup kita. Amin Allahumma amin. Acara pada malam hari ini yaitu peringatan nuzulul Quran yang bertepatan dengan 17 Ramadan dengan tema yaitu mari kita sama-sama membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran untuk kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan tema ini kita kembali untuk kembali memahami dan membaca Al-Quran lagi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan keimanan kepada kita semuanya sehingga kita bisa berhadir di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati nuzulul Quran. Ada pun acara pada malam hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan panitia, yang ketiga pembacaan Al-Quran, yang keempat ceramah agama, dan 5 doa 6 penutup. Mari kita sama-sama buka acara ini yaitu dengan membacakan Ummul Quran Suratul Al-Fatihah. Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Salehuddin. Kepada Ustadz dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustaz Solihuddin yang telah membacakan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meresapi. Untuk acara yang ketiga itu sambutan Ketua Panitia Nuzul Quran dan Ketua Masjid Al-Maghfirah Badali kepada Bapak Haji Sadillah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan guru kita Haji Abdul Salam Al-Bajari, juga yang sama-sama kita hormati Ustaz Muhammad Faisal dan Ustaz Haji Muhammad Nur SPD, dan guru-guru mengaji dan tokoh-tokoh masyarakat yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Hidayatullah, Pembakal Desa Benau Tengah beserta aparat desa, hadirin hadirat, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pertama-tama saya mewakili atas nama pengurus Masjid Al-Muqmin mengucapkan terima kasih ya segala-galanya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada guru kita berkenan memenuhi hajat kita untuk mengisi acara inti pada malam hari ini dalam rangka peringatan Nuzulul Quran 1445 Hijriah. Semoga kehadiran beliau, berkat ilmu beliau, serta berkah beliau bermukim di Mekah selama 30 tahunan, mungkin sambil menunggu pengetahuan, wasilah beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita dan membuka pintu-pintu rahmat serta pintu rezeki, serta memberikan kebaikan-kebaikan banyak dalam kehidupan kita yang berhadir serta bersama keluarga. Kemudian juga ucapan terima kasih kepada keluarga, khususnya RT 910 yang banyak membantu kegiatan, terutama kegiatan masa-masa bulan Ramadan ini, termasuk peringatan Hari Besar Islam Nuzulul Quran pada malam hari ini. Juga terima kasih kepada semua yang berhadir, bisa memenuhi undangan kami walaupun hari suasana dingin. Semoga sampean bertahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kemudian hadirin rahimahullah, kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang berisikan petunjuk, aturan dan tuntunan serta pembeda hak dan batil untuk menjalani hidup di dunia dan mencapai kebahagiaan akhirat nanti. Oleh sebab itu, momen yang tepat pada malam hari ini kita mengadakan peringatan Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Semoga kita bisa introspeksi diri kita, menilai diri kita sejauh mana kita sudah mencintai Al-Quran sesuai apa yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Oleh sebab itu kita sama-sama mendengari tausiah yang disampaikan guru kita Kiai Haji Abdul Salam Al-Bajari. Semoga dengan mendengari ceramah beliau kita menambah giroh dan semangat baru terhadap Al-Quran seperti apa yang disampaikan oleh pembawa acara. Semoga kita lebih sering membaca Al-Quran, memahami dan mengamalkan apa yang tercantum, termaktub di dalam Al-Quran untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan terakhir, kami mohon maaf apabila penyelenggaraan malam hari ini terdapat
kekurangan atau kurang berkenan di hati sampean, kami sekali lagi mohon maaf. Juga saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam menyampaikan sambutan ini. Kira-kira itu saja sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua atas sambutannya. Untuk acara yang keempat yaitu acara serama agama, acara inti yang akan dibawa oleh Bapak Tuan Guru kita Kiai Haji Abdul Salam. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi hadzal syahril mubarak hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi alaihim minallahi ar-ridwan amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan para alim ulama, para tokoh-tokoh agama. Mereka diberikan keistimewaan oleh Allah sebagai pemegang tampuk warasah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama-ulama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beda dengan ulama-ulama umat Nabi yang dulu. Level mereka bukan selevel ulama, tapi level ulama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan para anbiya Bani Israil. Hal ini dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Level ataupun kedudukan ulama daripada umatku sama dengan kedudukan para nabi-nabi Bani Israil. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Kepala Desa Benawa Tengah. Kita doakan beliau semoga senantiasa dianugerahi sehat walafiat dan juga kita bertahan. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Salah satu hal yang sangat penting diketahui oleh umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan catatan dan
dalam sejarah ialah mengenal lebih dekat dengan peristiwa sejarah nuzulul Quran, turunnya kitab suci Allah yang sangat mulia. Sejarah apa? Yang pertama kita perlu mengetahui sejarah turunnya Al-Quran. Yang kedua, kapan waktunya. Dan yang ketiga, bagaimana cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima. Itu sebabnya pentingnya kita memperingati momen yang sangat berharga. Namun perlu kita ada yang lebih besar dari peristiwa nuzul Quran yang kita peringati pada malam hari ini. Di balik semua ini tidak lain untuk mengingatkan kita kembali pentingnya Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ila al-jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ila an-nar." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menjadikan Al-Quran sebagai imam, makanya kita kalau menyamar orang Talapin, jadi tukang Talapin, siapa Tuhan engkau? Seandainya ditanya malaikat, mulai cakap ada di rumah itu, cuma ada ngomong jawab. Yang jawabnya bukan dia dulu. Siapa Tuhan engkau? Itu kalau dia lihat. Siapa Nabi engkau? Dia harus tahu. Siapa imam engkau? Tuhan kita siapa? Siapa? Allah. Sejak ini biasakan mulut kita menyebut nama Allah agar nanti di hadapan malaikat sistem otomatik Allah Ta'ala berikan kepada mulut kita. Baru dia bertanya, langsung kita bisa menjawab. Makanya orang-orang saleh mulut mereka selalu basah, bibir mereka selalu basah dengan kalimat Allah. Di Makkah itu kan ada huruf Sidin itu bila pada kita panggil Sidin selalu banyak membaca Allah. Ini pentingnya kalimat yang sangat mulia, karena jaga Tuhan kita Sang Maha Segala. Kalau tidak menikahi berzikir dengan lidah, hati mereka selalu mengingat Allah. Pelajaran kepada kita. Kemudian siapa Nabi engkau? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana agar kita mudah menyebut nama beliau sewaktu kita ditanya oleh malaikat nanti? Tidak lain, perbanyaklah salawat kepada beliau. Ini kunci untuk mudah menjawab pertanyaan yang datang malaikat. Dan yang ketiga, siapa imam engkau? Maksud imam ini bukan imam di masjid. Pakai hafalan imam di masjid, siapa imam engkau? Siapa dia? Imam di masjid ini.
Siapa Ustaz siapa? Nah, kalau tanya siapa yang engkau? Ustaz Salihuddin ya. Masalah menjawab. Maksud imam di sini adalah Al-Quran. Ini imam kita. Sebab Al-Quran merupakan kitabul huda, kitab yang penuh dengan petunjuk sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Makanya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ja'ala al-Qur'ana amamahu", siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, dia kedepankannya dalam kehidupannya, qala ila jannah, Quran akan memboyongnya ke dalam surga Allah. Ini pentingnya kita berhubungan dengan Al-Quran. Dan Al-Quran ini merupakan kitab yang sungguh luar biasa. Ma farratna fil kitab min syai', apa saja tidak akan pernah kami lupakan kata Allah, ada saja dalam Al-Quran. Cuma kita mengetahui tidaknya saja. Ini kita buatkan dalam sejarah. Pernah terjadi di Amerika Serikat akibat kesalahan sistem rumah sakit, sehingga suster ini tidak menunaikan tugas dengan baik. Dua bocah yang baru lahir ini terluka. Tahu bro? Setelah dites darahnya sama, jadi siapa? Maka menjadi masalah ini, anak ini yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Kan pada umumnya orang banyak menuju anak laki-laki, padahal dari dulu sama. Karena kita bukan masa jahiliyah dulu, bahkan sekarang ini wanita lebih mahal harganya. Di kampung kalian itu 30 juta. Nang balu aja tanggus 20. Kancang masih. Kancang lebih. Kamu kancang ada baik kan? Di masjid dari Pak kebanyak orangnya. Kalau belum begitu lah. Nampak jangan ngantuk. Mari kita lihat sejarah. Sejarah adalah lawas kita nih. Nah, lalu dokter pun bingung, kena sama di tes ini. Bagaimana memecahkan perkara ini? Sebab kedua-duanya ingin mempunyai anak laki. Kata ibu yang satu itu, anak saya yang laki-laki itu, kata yang satu tidak. Kalau peristiwa ini memang terjadi di masa Nabi Sulaiman juga. Tapi Nabi Sulaiman orang yang bijak, kata beliau, sudah ambil pisau saya potong bagi dua. Ini tidak habis pikir. Kepala rumah sakit ini seseorang dokter, dia punya kenalan dokter di Saudi Arabia. Wahai dokter, bahasa Inggris lah berbicara, aku minta solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah ini. Dua bayi yang tertukar ini, bagaimana untuk menentukan siapa yang berhak menerimanya? Sedangkan canggih alat sudah tidak bisa digunakan. Sedangkan engkau pernah bilang kepada aku dulu, apa saja di dalam kitab Al-Quran, kitab ini selalu ada. Benar, kata dokter dari Saudi ini, dia teriak orangnya. Apa saja bisa dipecahkan dengan Al-Quran. Sebab sudah Allah Ta'ala jelaskan, ma farratna fil kitab min syai', kami tidak pernah melupakan apa. Apa saja di bawah pengetahuan kami. Jadi artinya tentang apa saja ada pada Al-Quran. Jadi kata dokter dari Saudi, perkara ini Al-Quran bisa memecahkannya. Tolong, kata dokter Amerika. Bagaimana?
Kata dokter Saudi, kamu panggil 2 orang perempuan sang ibu ini, kemudian kamu perah susunya, maksudnya susu kuitannya, yang mana air susunya lebih banyak itu yang punya anak laki-laki, dan yang mana air susunya lebih sedikit itu yang punya anak perempuan. Lalu setelah dilaksanakan tugas, ternyata memang tidak. Satu perempuan ini air susunya lebih banyak, dan satu perempuan ini air susunya lebih sedikit. Maka kata dokter, yang air susunya lebih banyak ini untuk anak laki-laki, dan yang air susunya ibunya sedikit ini untuk anak perempuan. Selesai. Lalu di mana kamu ambil ini? Sebab kata dokter Muslim dari Saudi, Allah sudah berfirman, lidzakari mithlu hadzal unsayyain. Bagi satu orang laki-laki 2 kali lipat atau double bahagian daripada perempuan. Nah, selesai sih. Jadi Al-Quran ini luar biasa. Ini satu contoh tentang kehebatan Al-Quran. Jadi peringatan nuzul Quran ini memang sangat penting. Momen ini kita peringati. Tapi yang lebih penting lagi apa? Ialah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sebab sudah Rasulullah jelaskan, man ja'ala al-Qur'ana amamahu fatahu ilal jannah. Barang siapa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, dia akan membimbing kita ke dalam surga. Tapi sebaliknya, wa man ja'ala al-Qur'ana khalfa, kalau kita jadikan Al-Quran di belakang kita, kita anggap itu cuma buku biasa. Kadang kalau kita membaca, kadang-kadang tidak. Kita tidak mau memahami itu Al-Quran. Ini sangat berbahaya. Sabahu ilanna, orang ini akan Allah Ta'ala lemparkan ke dalam api neraka karena kurang hormatnya kepada Al-Quran. Para hadirin dan hadirat rahimah, apa itu Al-Quran? Kita bahas dulu tentang Al-Quran, baru tentang nuzulnya. Al-Quran merupakan kalamullah, firman Allah, al-mu'jiz, yang dapat memberikan kelemahan kepada orang-orang kafir Quraisy untuk menirunya. Jadi walau bagaimana hebatnya orang-orang kafir Quraisy, tidak akan sanggup meniru seperti Al-Quran Karim. Kenapa? Karena begitu tinggi gaya bahasa atau sastra. Lalu satu pertanyaan, kenapa mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Al-Quran, tidak yang lainnya? Sebab abdul mu'jizat Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran Karim. Mu'jizat yang paling agung yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Quran. Apa itu makna? Perlu kita ketahui. Allah memberikan mukjizat kepada setiap nabi tergantung sikon yang berlaku di masa mereka. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, tongkat bisa menjadi ular. Kenapa? Sebab di masa Nabi Musa manusia sedang disibukkan mempelajari ilmu sihir. Jadi zaman Nabi Musa itu masanya tentang sihir yang paling senang, yang paling disenangi oleh orang-orang Bani Israel mempelajari. Lalu Allah Ta'ala datangkan mukjizat Nabi Musa, tongkat bisa menjadi ular besar dan dapat menelan seluruh ular-ular api
sanggup menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Sebab orang yang mauta dibuat dengan izin Allah. Jawabnya, karena di masa Nabi Musa manusia disibukkan mempelajari ilmu ketabiban, ilmu kedokteran. Nah, di sini kita melihat secanggih-canggih dokter di dunia tidak ada yang sanggup menghidupkan orang yang sudah mati. Adakah zaman sekarang dokter Amerika, Jerman atau Inggris yang sanggup menciptakan roh baru? Tidak ada. Jantung bisa ditukar, ginjal bisa ditukar, tapi roh tidak akan ada. Karena mereka ini sangat senang mempelajari ilmu kedokteran, Allah Ta'ala datangkan Nabi Isa alaihissalam dengan mukjizat beliau sanggup menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Lalu kenapa Al-Quran Allah Ta'ala berikan mukjizat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena di masa beliau manusia pada masa itu berlomba-lomba dalam berpidato. Usaha Arab itu kalau mereka berpidato gaya bahasa atau sastranya yang sangat tinggi, sehingga siapa yang paling hebat setannya itulah yang paling hebat orangnya. Tapi didatangkan Al-Quran, lalu kata Paktu di suratin min istri, coba datangkan satu surah saja, mampu tidak ada yang mampunya. Ini ketinggian gaya bahasa Al-Quran sampai fusahaul Arab angkat tangan, namun kenapa sebahagian mereka tidak beriman? Karena hidayah Allah belum nyampai kepada mereka. Itulah jawaban yang paling penting. Orang hadirin rahimahullah, berbicara kembali kita tentang Al-Quran. Al-Munazzal ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini definisi atau Al-Quran yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil lafzil arabi, dengan bahasa Arab. Jadi Al-Quran itu diturunkan Allah memang dengan bahasa. Jadi jangan pernah kita berpikir kalau perlu kita membaca Al-Quran, sebab Al-Quran itu orang Arab, kita membaca terjemahnya aja. Membaca terjemah Al-Quran tidak akan mendapat pahala sebesar membaca Al-Quran. Kenapa al-muta'abbad bil-tilawah, yang merupakan suatu ibadah dengan membacanya. Jadi kita musim Ramadan ini merupakan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Wa qad ruwiya anna Imam Malik radhiyallahu anhu idza jaa Ramadan barakat tadris. Diriwayatkan Imam Malik radhiyallahu anhu yang merupakan gurunya Imam Syafi'i, daripada beliau sangat mentakzimkan Al-Quranul Karim. Idza jaa Ramadan, apabila bulan Ramadan telah tiba, tarakat tadris, beliau mengajar, stop. Jadi beliau tidak akan mengajar hadis lagi. Nah di sini pun ulama kenapa Ramadan pun stop pengajian. Wa aqab ba'da kitabillah, dan waktu beliau habis beliau gunakan untuk membaca Al-Quran. Makanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu satu hari khatamnya, satu hari dua kali khatam. Kita sudah pernah, jadi kata kawan ibunya itu membaca selambar sajus. Walau kau sajus dua juz, walau kau pandai. Apa ini kesempatan waktu yang penuh berkah ini, kenal Ramadan, bulan yang penuh berkah. Awalnya penuh dengan rahmat, pertengahannya syarat dengan keampunan,
pungkasnya atau akhirnya penuh dengan kemerdekaan daripada Allah. Pintu neraka ditutup sepanjang bulan Ramadan. Jadi malaikat petugas neraka semuanya stop kerja, cuti. Malaikat adab semua cuti karena ini Ramadan. Makanya kalau kita ketemu bulan Ramadan tapi dosa kita tidak terampunkan, ini memang sudah luar biasa kurang ajarnya manusia. Bahkan liman lam yughfar fi Ramadan, celaka orang yang tidak diampuni Allah dosanya sedangkan dia ketemu dengan bulan Ramadan. Artinya terlalu banyak orang. Kasarnya bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, kada sanggup membersihkan jiwanya yang kotor dengan kotoran dosa, berarti orang ini sangat dijauhkan Allah daripada rahmat. Jadi kesempatan emas di bulan yang sangat mulia ini perbanyak membaca Al-Quran. Yang lain kurangi yang lain. Jadi kalau bisa sebenarnya kita mudah siapkan waktu habis sembahyang subuh. Ada kuliah subuh misalnya, baik membahas sembahyang subuh. Karena awal sembahyang subuh membahas sembahyang asar. Gunakan waktu sejam atau setengah jam untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Sebab ibadah di bulan Ramadan luar biasa nilainya di sisi Allah. Ibadah sunnah sama dengan ibadah yang wajib. Jadi kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan sama dengan membaca atau melakukan ibadah yang bersifat wajib atau fardu. Dan ibadah yang fardu seperti salat dan sebagainya, yang fardu sifatnya terzakat, ini 70 kali dipikirkan. Sehingga bulan Ramadan merupakan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Ini sedikit tentang Al-Quran. Kemudian Al-Quranul Karim ini mempunyai 30 juz. Jadi kalau kita sehari 100, jadi sebulanan sekali khatam. Di dulu sekurang-kurangnya kita sekali khatam. Sehari 1 itu paling kurang. Menurut orang Syafi'i itu sudah menjelaskan ada yang 3 hari sekali khatam. Imam Syafi'i tadi berapa? 2 kali khatam. Ada yang 1 minggu sekali khatam. Tergantung kesibukan orangnya. Yang penting paling kurang jangan kada sempat kita khatam di bulan Ramadan waktu harus khatam. Kemudian Al-Quran yang mengandung 114 surah dan mengandung 6.236 ayat. Ditambah lagi perintah 1000. Ini sengaja menjelaskan tentang Al-Quran. Dalam Al-Quran tentang perintah dari Allah berapa? 1000 perintah. Perintah salat, perintah zakat dan sebagainya, itu semuanya 1000. Kemudian tegahan atau an-nahyu berapa? 1000 juga. Ini kepada Al-Quran. Perintah 1000, kemudian tegahan 1000, janji baik akal Allah 1000. Kita menganggap Al-Quran lebih dekat nanti sejarahnya. Jadi kita sejam membantirlah. Kemudian al-wa'id, janji azab berapa? 1000. Kemudian cerita-cerita dan
kabar daripada umat-umat dulu berapa? 1000. Al-Qasas 1000. Kemudian Al-Ibar wal Amsal, tentang gambaran-gambaran yang Allah Ta'ala berikan pelajaran kepada kita, semuanya juga 1000. Ini kehebatan Al-Quran. Kemudian tentang hukum halal haram berapa? 1000. Halal haram. Jadi tentang hukum-hukum dan Al-Quran, ini halal, ini haram juga 1000. Maka 500 maksudnya 500 halal, 500 haram, 500. Jadi keduanya 1000. Cuma dibaca Allah Ta'ala. Adakah kitab yang sama usul demikian? Yang halal 500, yang haram juga 500. Kemudian doa 100 doa. Ini insya Allah. Nah, kita memasuki kedua tentang nuzulul Quran. Sudah menjelaskan tentang Al-Quran, kita sudah paham. Jadi berapa tadi perintah? Berapa? 1000. Tegahan berapa? 1000. Janji baik dari Allah berapa? 1000. Janji azab berapa? 1000. Kemudian kisah-kisah ataupun sejarah-sejarah umat dulu berapa? 1000. Kemudian halal haram berapa? 500. 1000 berapa? Dan doa berapa? 100. Ini isi Al-Quran. Kemudian tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Ini bahasa kita ya. Kenapa kita memperingati nuzulul Quran pada umumnya tanggal 17 Ramadan, malam 17? Padahal Al-Quran Karim diturunkan pada malam Lailatul Qadar yang letaknya di 10 akhir bulan Ramadan, bukan di pertengahan. Jawabnya perlu kita mengetahui. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu 2 fase atau 2 tahap. Tahap yang pertama pada malam Lailatul Qadar, Allah Ta'ala turunkan daripada Lauhul Mahfuz ke langit yang pertama atau sama dunia, langit dunia. Di sana ada sebuah tempat untuk menyimpan Al-Quran, namanya Baitul Izzah, rumah kemuliaan. Nah, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit yang pertama untuk disimpan di sebuah tempat yang bernama Baitul Izzah. Ini terjadi pada malam Lailatul Qadar. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran. Kapan? Fi Lailatul Qadar, pada malam yang penuh kemuliaan. Lailatul Qadar ini terjadi kapan? 10 akhir. Karena di dalam riwayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri fi layalil witr." Hendaklah kalian menjaga-jaga atau mengintainya atau mengharapnya. Malam Lailatul Qadar itu kapan? Fi layalil witri, pada malam-malam janji. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar, jaga malam-malam ganjil itu.
untuk kurangi tidur, berbanyak ibadah. Makanya itu yang dimaksud Allah. Kalau 10 akhir ini semalam suntuk, kadang ada orang nangkring. Dan anehnya di Mekah ini bedanya dalam di kita. Kalau di Mekah semakin ke penghujung, semakin akhir Ramadan semakin berjubel manusia. Ulun mendengarkan ada berita baru sampai tarawih ke Ma'la, kuburan Ma'la itu jaraknya lebih dari 20 meter ke Masjidil Haram. Memang 20 meter itu paling jauh. Tiba lawan manusia itu. Jadi maka semakin ke penghujung semakin banyak orang beribadah. Karena orang mengharap layar itu. Di kita lain. Kita ini kayak main bola. Oh, 16 besar cepat. Ibak, babak masih babak penyisihan. Jadi semula kayak orang pertama tembak, kalau luar akan mana? Malam kedua tembak kurang. Nah, ini babak penyisihan namanya. Bila sudah sampai semifinal, tinggal 3 set lagi. Dia sampai final tinggal 2 set lagi. Imam lawan kaum. Kerja 2 set banyak orang. Imam lawan kaum. Untung hipon masih permisi kaum. Imam saya kaum saya artinya kosong mas. Nah, kalau orang dimakan ada dia semakin ke penghujung luar biasa. Karena orang mengharapkan keberkahan Lailatul Qadar. Sebab kata Nabi, intailah malam-malam ini. Malam apa? Malam 21. Jadi Imam Syafi'i menurut aku malam 21 dari riwayat lain Imam Syafi'i mengatakan malam 23. Ada lagi ulama yang mengatakan malam 25. Nah, ambil dia gitu. Jadi kalau kau itu sekarang kurangi boleh. Kalau kita misalnya ada aktivitas hari itu tuh siang itu kurangi boleh. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan ya teman-teman. Sebab keberuntungannya luar biasa. Orang yang beribadah pada malam yang penuh keberkahan ini Allah Ta'ala jelaskan apa? Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ay wa ma a'lamaka ma ghayatul qadriha. Apakah kalian mengetahui? Apakah kau mengetahui berapa besar dan agungnya malam yang penuh ini? Makanya dikatakan Lailatul Qadar di sini namanya Al-Azamah. Tafsir yang lain mengatakan Al-Azamah, malam penuh kemuliaan. Ini satu tafsir. Dulu lihat makna Lailatul Qadar itu, kesimpulannya ada 3 tafsir. Tafsir yang pertama Al-Qadar bermakna takdir, malam di mana Allah Ta'ala menurunkan qada dan qadarnya kepada malaikat tentang keadaan manusia, baik umurnya, baik rezekinya, baik ajalnya. Ini Allah menyerahkan kepada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Azrail. Jadi catatan ini diserahkan oleh Allah kepada malaikat untuk mereka laksanakan tugas setahun akan datang. Kapan penurunannya? Catatan dari Allah malam. Makanya qadar itu dimana takdir. Jadi tahun akan datang takdir itu orang meninggal dunia. Sudah kita bersama. Tahun akan datang saya itu banyak kawin saja. Ada tahun akan datang saya akan kenyang subit. Itu ada semuanya Allah. Sebab ada rezeki dan semuanya Allah Ta'ala. Jodoh dan sebagainya itu takdir Allah Ta'ala. Ini malam Qadar. Dengan takdir. Yang kedua itu tak Al-Qadar dengan mana Al-Azamah, kebesaran. Malam kebesaran. Kenapa?
Allah Ta'ala jelaskan dalam firman, wa ma adraka ma lailatul Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Ay al-ibadah fi hadhihi al-lailah khairun min alf syahr. Orang yang beribadah pada malam itu Allah Ta'ala anugerahkan pahala lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan. Allah. Berapa 1000 bulan demikian? 83 tahun 4 bulan. Sanggup lebih beribadah 83 tahun 4 bulan ini, makan kadar, minum kadar, boleh aja full. Ulun jangan 83 tahun sehari semalam saja kan sanggup beribadah. Sebab ulun punya mata, ulun punya badan untuk istirahat. Lalu kenapa Allah Ta'ala berikan malam yang sangat istimewa ini bernilai lebih baik daripada 1000 bulan? Ini ada sejarahnya. Imam Mujahid meriwayatkan, di masa dulu ada seseorang nabi daripada kalangan Bani Israel yang masyhur nama beliau ini ialah Sam'un al-Ghazi. Ujar orang kita Samson, sebab itu Sam'un. Cuma di bahasa Indonesia Samson. Dan jadinya tuh Samson mati ada. Sam'un al-Ghazi ini merupakan orang yang terhebat daripada kalangan Bani Israel. Beliau sanggup berperang selama 1000 bulan, siangnya puasa. Siangnya puasa, waktu malamnya beliau berperang. Berapa? Selama 1000 bulan. Dan beliau diberikan mukjizat oleh Allah Ta'ala, satu senjata daripada rahang unta. Tahu apa rahang unta ini? Maka sanggup membunuh berapa ribu manusia dengan senjata beliau. Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabat tentang kehebatan Sam'un al-Ghazi. Waktunya sanggup beribadah selama 1000 bulan. Para sahabat merasa iri, tapi iri yang dibenarkan. Iri lainlah dan lain. Iri ingin menuntut. Kalau kita mendengar orang berbuat kebaikan, kemudian hati kita ingin menirunya, itu namanya iri. Atau bahasa Arabnya ghibah. Adapun hasad, nah ini kadang nyaman hati melihat orang nyaman. Arti hasad kadang nyaman hati melihat orang nyaman. Kadang-kadang bila kita tuh melihat orang nyaman, kadang nyaman, itu namanya hasad. Itu mohon kita berdoa kepada Allah supaya hati kita dilindungi oleh Allah dari bersifat dalam perjalanan. Sebab awwalu ma usiyallahu bis-samawati wal-ardi ialah maksiatul lisan. Awal maksiat yang dilakukan oleh umat manusia, oleh hamba Allah di langit dan di bumi itu adalah hasad. Di langit siapa? Hasadnya iblis kepada. Di bumi siapa? Hasadnya Qabil kepada Habil. Ini bahayanya penyakit hasad. Ini ada pada kita mereka, kecuali orang yang diterbiak oleh guru atau Rasulullah SAW yang dapat membebaskan penyakit. Karena kalau tidak mau guru mursyid ini sulit untuk dibuangi penyakit ini. Sebab ini berakar sejak kita kecil. Kita tuh pada kawin orang nyaman kepada nyaman. Hendaklah orang kawin sari kawin juga
dilindungi dari penyakit ini. Karena ini penyakit yang sangat berbahaya. Apa bahayanya? Kalau kita punya penyakit hasad ini, seluruh amal kebaikan akan dia makan. Jadi kita kosong nanti menghadap Allah tanpa amal kebaikan, karena sudah dimakan oleh penyakit yang menengah. Al-hasad ya'kulul hasanat karena ta'kulun nar wa hatab. Penyakit hasad ini akan menghancurkan kebaikan yang pernah kita lakukan, tapi dengan sebab dengan sebab hasad yang ada di hati kita, maka amal kebaikan dihancurkannya oleh hasad. Sebagaimana api membakar kayu bakar apa yang tinggal cuma puing-puing dan debu saja. Nah, ini kita berlindung. Makanya Rasulullah mengajarkan dengan surah Al-Falaq apa? Qul a'udzu bi falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin, dan berlindung kata Allah min syarri hasidin, daripada kejahatan orang yang hasad. Idza hasad apabila timbul hasad. Sebab orang hasad ini tidak akan pernah bahagia kecuali orang yang dihasad itu mati dulu. Bila masih hidup ini akan tetap hidup, jangan tetap. Nah, ini makanya orang penyakit hasad itu namanya ghamun la yanqati, sedih seumur hidup. Baru kita minta kepada Allah untuk membuang. Para hadirin rahimakumullah. Masih kita berbicara tentang nuzul dan pasal pertama. Jadi Samsun Al-Ghazi ini daripada kehebatan ibadah, siangnya puasa dan berperang, malamnya tahajud 1000 bulan. Lalu para sahabat pun merasa kecil dibandingkan orang-orang dulu daripada Bani Israil. Dan Samsun Al-Ghazi ini manusia yang paling superhero, super kuat, Superman betul-betul. Yang Superman betul ini, yang Superman terabang itu, yang menurut kita lah. Satu yang ada baik Superman tahu apa? Si lawan umurnya itu di luar. Nah kalau tujuh loh. Dan menurut kita, daripada kekuatan Samsun Al-Ghazi, kekuatan apapun tidak akan sanggup menghentikan dakwah beliau. Makanya Samsun Al-Ghazi ini merupakan sosok manusia yang paling ditakuti oleh raja-raja Israel. Ikat saja baru beliau bergerak, walau rantai bagaimanapun besi besarnya, beliau cukup berdiri. Jadi kita kayak menguap di sini, nah takut dan sudah. Dan senjata mahkota ini yang luar biasa, karena di samping membunuh senjata, beliau makan pun dari sana. Cukup beliau isap, dia sudah bisa makan dan minum. Ini kelebihan senjata mahkota ini. Cuma beliau ini punya kelemahan. Nah, jadi katanya sekuat manusia itu ada kelemahannya. Pernah suatu hari hujan yang ini kian luar biasa, ada yang bisa melemahkan dia. Jadi kita hati-hati, rahasia itu pada perlu dibongkar kepada siapapun termasuk ini. Jadinya siapa ini? Jadi itu dia nyerap aja nggak bakal rahasia kalau ini benar ya. Sebab kalau suatu masa ini yang jadi perlu kita simpan. Merasa diri orang yang baik, ada ayat sama. Kalau kita ingin tahu kelemahan bagaimana, kekuatan besi apapun tadi sebesar apapun dia akan sanggup mengikat aku, kecuali dengan rambut. Ikat saja dengan rambut apa supaya tidak bisa berdaya apa-apa lagi. Sudah mengetahui kenapa dalam riwayat Raja Bani Israel yang merupakan musuh buyutan dengan Samsun Al-Ghazi buat seimbang, siapa yang sanggup membunuh Samsun atau menangkapnya akan diberikan imbalan hadiah yang sangat besar. Dengan bibinya ini pasti lawan Ipin kalau bini itu
Kita datang pamamayang 5 obatnya. Sumpah nih untungnya lo sokan mata nih. Tahu sokan mata? Kenapa enggak? Sokan mata kemarin itu. Berapa dolar itu 5 kan? 105 itu. Nah itu hampir tuh mamayang. Kalau sudah percaya siap percaya. Tapi kan bertanya mungkin yang di sini. Mana ada sama aja. Para hadirin dan makmum. Mendengar sayembara yang sangat menggerakkan ini oleh istri Sa'd Al-Ghazali rela menghancurkan kejujuran dengan suaminya. Ini bahaya kita. Lalu dia datang sembunyi-sembunyi kepada raja, wahai raja, aku sanggup mendatang sana. Oh, kata raja, bagus. Berapapun kamu minta dia akan beri. Waktu Sa'd sedang tidur, dia potong rambut suaminya, kemudian diikatkan di kaki dan tangannya. Akhirnya bangun, saking tidak punya daya dan upaya. Langsung pasukan kerajaan datang membawa Sa'd untuk kerajaan, kemudian diikat di tiang istana. Setelah diikat, disiksa yang sangat pedih, dicambuk, bahkan dalam riwayat mata sang itu diperiksa. Sebab ini musuh buyutan sang pun menyadari ada kesalahan, lalu dia berjanji dengan Allah, ya Allah, seandainya engkau berikan kembali, engkau datangkan kembali kekuatanku yang sudah engkau ambil ini, aku akan berjanji sanggup beribadah, akan berperang selama 1000 bulan. Aku akan beribadah mengabdi kepadamu 1000 bulan. Lalu doa orang yang terzalim dikabulkan oleh Allah. Tidak ada orang yang kena zalim itu doanya mustajab. Dan doa mazlum mustajab walau kana kafiran, kata Nabi. Doa orang yang terzalim itu pasti dikabulkan oleh Allah, walau dia bukan orang yang beragama Islam. Bahkan dalam riwayat lain, laisa bainahu wa bainallah hijab, antara dia dan Allah tidak ada pendinding. Doanya langsung menjadi dengan Allah. Maka sang yang berdoa, Allah mengabulkannya. Lalu dia bergerak, langsung seluruh istana hancur, dan raja termasuk istrinya sendiri terkubur di dalam istana. Nah, itu dalam riwayat. Akhirnya sang berjanji dengan Allah, sebelumnya janjinya ditunaikan. Dia berperang selama 1000 bulan. Maka para sahabat mendengar orang yang sangat hebat ini, mereka merasa kecil dibandingkan umat-umat dulu. Lalu Rasulullah berangan kepada Allah agar Allah berikan umat beliau keistimewaan yang berlebih daripada Sa'd Al-Ghazali, manusia superhero yang luar biasa ini. Maka Allah akan berikan malam yang penuh berkah. Itulah namanya Lailatul Qadar. Adalah kita akan perang 1000 bulan. Cukup beribadah semalam. Malam apa? Ialah malam yang ganjil. Malam 21, malam 23, 25, 27. Cuma sedikit ini ilmu yang perlu jelaskan. Di antara malam-malam yang ganjil itu malam apa yang perlu, yang penting banget kita menjaganya, ialah malam 27. Di mana kita tahu? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya, "Ayyuhal imam, wahai Imam Abdullah bin Abbas, kapan terjadi malam Qadar atau Lailatul Qadar?" Itu turunnya apabila Jadi malam 20. Langsung sini mendapat malam 20.
Lalu kata orang yang bertanya, di mana dalilnya? Lalu katanya, yang pertama, coba kita lihat surah Inna Anzalnahu itu berapa kalimat? Ayo berapa? Inna Anzalnahu itu berapa kalimat? 30 kalimat. Lalu kata beliau, salamun hiya itu di mana hendaknya? Pada kalimat yang ke-27. Kan salamun hiya hatta matla'i al-fajr. Nah, jadi letaknya dia itu kembali kepada Lailatul Qadar. Letaknya kalimat dia itu pada kalimat yang ke-27 kata dia. Karena kali surah An-Nahl berapa kalimatnya semuanya? Datang 30. Letaknya dia itu pada tempat ke-27. Iya yang ke-27, matla'i yang ke-28. Apa? Hatta. Hiya yang ke-27, hatta yang ke-28, matla'i yang ke-29, al-fajr yang ke-30. Jadi anaknya sendiri itu yang menunjukkan Lailatul Qadar itu adalah malam 27 Allah sudah memadahakan. Itu satu. Yang kedua di sini. Coba kita lihat. Kalimat Lailatul Qadar itu ada berapa huruf? Coba itu anak. Boleh minum dulu. Ini padahal tahu terus. Sejam belum tahu. Tadi ceramah tadi kurang berapa? Kalau 10, nanti harus sampai kenyampian. Ini ilmu banget. Ini supaya tahu ilmu. Berapa semua? 9 huruf. Lailah ke 4. Lam ya lam ta. Alka 6. Qabdal 8, Ra berapa? 9. Jadi Lailatul Qadar 9 huruf. Coba lihat dong. Lam ya lam ta 4. Al-Qadri alif lam 2 6. Qad 7, Dal 8, Ra 9. Sudah? Lalu kata beliau, berapa kali Allah Ta'ala mengulang kata-kata Lailatul Qadar itu? Berapa kali? Ayo ulang. Ayo cepat. Hafal bertahan kan? Inna anzalnahu fi lailatin qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri 2. Yang ketiga Lailatul Qadr. Yang ujian sini 9 kali 3 berapa? Subhanallah. Jadi ini kekuatan Quran yang berkeyakinan malam Lailatul Qadar itu malam 27 karena berdasarkan dasar yang pertama kalimat hiya yang menunjukkan itu Lailatul Qadar itu tepat pada letaknya ke 27 kalimat. Karena surah ini Anzalna berapa kalimat semuanya? Berapa? Nah, diulang kembali ini ilmu 30. Kemudian inna hiya tadi yang keberapa? Yang ke-20? Nah, 1. Yang kedua, Lailatul Qadar berapa? Kemudian berapa kali Allah Ta'ala mengulang kalimat Lailatul Qadar itu? 3 kali. 9 kali 3 berapa kali 16? Subhanallah. Jadi usahakan malam 27 itu kurangi beli. Jangan dulu kan kuring kalau kilir kan siangnya. Kuring sejam kali. Kuring jawabnya cuma kadang lebih daripada belajar. Kadang lebih. Cuma ulun-ulunnya apa lah. Harap kalau subuh menepi ke rumah jangan. Kan waktu kuring ulun. Ulun jam 9 tuh. Kuring udah 2 jam kuring ulun. Jam 11 jangan bangun kepada aja.
Jadi kalau orang melakukan salat Bimaya kan, ulun ibu beisukan datangi ulun sebelum pukul 9 kan. Karena masih cara tradisi kami di Mekah ya. Karena di Mekah orang malam dan siang mulai. Kita coba kan siang mulai, ngamuk mainnya di rumah. Dari mana? Kemana? Baik, nah jelas. Jadi pasti yang pertama Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala daripada Lauhul Mahfuz kepada langit yang pertama yang bernama Baitul Izzah itu pada malam 27 Ramadan atau malam Lailatul Qadar. Satu dan lain. Ini fase ataupun tahap yang pertama. Tahap yang kedua, Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan kepada Rasulullah SAW. Karena dalam riwayat, waktu Nabi sedang berkhalwat mengasingkan diri, jadi kita ada masalah Allah Ta'ala. Dalam sehari itu ada gunakan masa kita nak mengusungkan urusan kita daripada perkara dunia. Ini Rasulullah SAW. Beliau rela meninggalkan anak istri demi mengasingkan diri agar jiwa beliau bersama Allah. Kapan? Ini setiap bulan Ramadan. Kemana beliau mengasingkan diri? Ke sebuah bukit yang bernama Gua Hira, yang bukitnya Jabal Nur, yang belum beberapa kali naik ke sana. Dan alhamdulillah hari ini dia diulang dalam museum wahyu. Maka kita akan melihat lebih dekat bentuk bagaimana posisi Jabal Nur. Dia tak pernah naik lagi, diulahkannya persis sama dengan yang asli. Jadi kita bergambar dulu, kada tahu dari atas saya tahu. Kada tahu lah. Ada hadiah nan imitationnya gitu kan. Jadi alhamdulillah. Jadi usahakan demikian. Nah, karena saya umrah usahakan ziarahi museum wahyu di Jabal Nur. Belum besar ke sana. Jadi tahu benar. Dan rencana mungkin dia buat kabel kak. Jadi tak kereta gantung kah. Nah kayak di ini. Jadi nyaman. Kita ada kalau naik bertahan. Sudia kita terpikirnya urusan berjalan dah. Oh ya, tapi penting duitnya macam apa duitnya? Soal boleh kada yang dulu berdua, penting duitnya. Alhamdulillah. Maka menjelang usia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang di mana? Sama lagi, yang mana itu? Menjelang usia beliau 40 tahun, beliau diberikan anugerah oleh Allah. Hati beliau cinta untuk menyembuhi ataupun mengasingkan diri. Maka berbekalan disiapkan oleh istri salihah yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah sebulan penuh tiap bulan Ramadan berada di atas bukit yang bernama Jabal Nur. Karena di sana ada sebuah gua yang namanya Gua Hira. Kenapa Rasulullah beribadah di sana? Tempat beliau berkhalwat kenapa di sana? Karena inilah tempat yang sangat istimewa, tempat peribadatan nabi-nabi dan kaki-kaki beliau begini. Ditambah lagi posisi ini buat betul-betul menghadap Qiblat. Jadi kalau kita mau sembahyang tidak susah jadi, karena spasial sudah Allah buatkan. Ini tempat yang mukanya betul-betul mengarah kepada Qiblat, cuma ditutupnya wahyu. Kalau jabatannya lain ada naik masih belum ditutup. Wah ini ditutupnya sudah. Akhirnya pada tanggal 17 Ramadan, Nabi sedang asik berkhalwat dengan Allah. Beliau sedang berzikir di sana. Tiba-tiba turun Sayyidina Jibril alaihissalam yang sayapnya dapat menutup seluruh keadaan alam semesta. Dalam riwayat Nabi dia peluk sampai kata Nabi hampir putus nafas, hampir tidak bisa bernapas daripada
kuatnya pelukan Jibril. Lalu apa kata Jibril? Ya Muhammad iqra, wahai Muhammad baca. Kata Nabi, ma ana biqari'in, aku tidak bisa membaca ini. Makanya Nabi kita itu berdoa Nabi ummi. Kalau kita ummi ini sifat kebodohan. Sebab arti ummi itu orang yang buta huruf, ummi itu. Nah, bagi kita merupakan kebodohan, bagi Rasulullah merupakan kemuliaan. Kenapa? Sebab kalau Nabi tidak buta huruf, tidak Nabi pandai membaca, pandai menulis, pasti orang akan mengatakan Al-Quran itu bukan wahyu dari Allah, cuma itu karangan Muhammad. Nabi menerimanya dari Rasulullah tidak membaca, tidak pandai membaca tulisan. Maka mari kita tahu kalau Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah. Sudah sampai 3 kali kata Nabi. Akhirnya Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca oleh engkau wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan segala alam, apa yang ada di alam semesta ini. Maka inilah wahyu yang pertama, ialah surah Iqra, daripada ayat yang pertama sampai 5 ayat. Awwalu ma nazala ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wahyu yang pertama yang Allah Ta'ala berikan melalui Sayyidina Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan terjadinya? 17 Ramadan. Maka momentum ini selalu kita peringati pada tanggal malam 17 Ramadan. Namun sudah dijelaskan, memperingati sangat penting, tapi ada yang lebih penting. Apa yang lebih penting lagi? Mengamalkan isi Al-Quran. Ini yang lebih penting daripada semuanya, ialah mengamalkan isi kandungan Al-Quran yang syarat dengan ilmu pengetahuan. Sebab barang siapa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, dia akan bahagia di dunia dan sukses di akhirat. Inilah yang dapat disampaikan. Dengan segala maafnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan jika benarnya itu semata-mata mutlak daripada taufik dan hidayah dari Allah, dan jika ada kesilapan memang kekurangan yang ada pada diri sendiri. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah agama yang disampaikan oleh Yang Mulia Tuan Guru Haji Abdul Salam. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami dan menghayati serta bisa mengamalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya yaitu acara yang selama doa kepada Yang Mulia dimohonkan untuk doa. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma innaka afuwwun karim wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara demi acara kita telah lalui. Akhirnya mengajar ke-6 yaitu penutup. Kita sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara peringatan nuzul Quran telah kita selesaikan. Mohon kami dari panitia, mewakili panitia membaca acara, mohon maaf apabila ada tutur kata ataupun penyambutan yang kurang berkenan di hati para hadirin keberadaan. Sekali lagi kami mohon ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadiran
dari bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang telah sudi memenuhi undangan dari panitia pelaksanaan peringatan Lailatul Quran pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.